Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang handout. Subbab yang kami ambil adalah pengertian dan karakteristik handout, bentuk handout, kekurangan dan kelebihan handout, langkah penyusunan handout, tahap pengembangan handout, dan fungsi dan manfaat handout. Perkenalkan, nama saya Erika Fitriana, NIM T 2018-7002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian handout. Dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri, setiap guru pastilah membutuhkan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk mengajar, entah itu berupa modul, buku panduan, atau apa saja yang dapat mempermudah tugas seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini kami akan membahas tentang handout. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian handout ini. Muhammad mendefinisikan handout ini adalah selembar atau beberapa lembar kertas yang berisi tugas atau tes yang diberikan pendidik kepada peserta didik atau siswa. Sedangkan Andi Prastowo berpendapat bahwa handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas yang bersumber dari berbagai literatur yang dirangkum dan relevan dengan materi pokok yang ada di dalam handout tersebut untuk diajarkan kepada para siswanya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa handout itu sendiri adalah bahan ajar atau salah satu contoh media pembelajaran yang dirangkum dan relevan dengan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik secara ringkas dan tepat sasaran. Handout itu sendiri ditulis dan disiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Penggunaan handout itu sendiri dalam pembelajaran sudah sangat populer. Selain ekonomis, pembuatannya pun juga cukup mudah. Hanya berisi tentang rangkuman-rangkuman materi dari berbagai sumber. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik handout. Di sini terdapat 3 karakteristik handout. Yang pertama yaitu karakteristik yang harus dimiliki handout adalah padat informasi dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Yang kedua yaitu sebagai media pengajaran, penjelasan yang lebih rinci tentang isi handout masih harus diberikan oleh guru yang mengadakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu handout diberikan pada awal atau sebelum pelajaran dimulai. Dan handout itu sendiri merupakan catatan tambahan bagi para siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Miftahur Rahman, NIM T 2018-7027. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tadi, yaitu tentang bentuk-bentuk handout. Bentuk handout itu ada 3. Yang pertama yaitu berbentuk catatan, yang kedua berbentuk diagram, sedangkan yang ketiga berbentuk catatan dan diagram. Jadi handout itu ada 3. Yang pertama yaitu berbentuk catatan. Handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas. Jadi itu handout yang berbentuk catatan. Yang kedua yaitu berbentuk diagram. Jadi handout ini merupakan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang dilukis secara lengkap maupun yang belum lengkap. Ini merupakan handout yang berbentuk diagram. Yang ketiga yaitu handout berbentuk catatan dan diagram. Jadi yang ketiga ini merupakan gabungan dari handout yang pertama dan handout yang kedua, yaitu berbentuk catatan dan berbentuk diagram. Jadi handout yang ketiga ini lumayan lengkap karena sudah mencakup 2 bentuk, yaitu bentuk catatan dan diagram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih belum dimengerti atau kurang paham,
bisa kalian itu langsung searching di Google, itu tulis bentuk-bentuk handout, nanti di situ akan keluar. Nah, kalau masih belum paham bisa lihat di Google, insyaallah akan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada, NIM T 2018-7034. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan handout. Kelebihan dalam bahan ajar handout yang pertama adalah dapat merangsang rasa ingin tahu dalam mengikuti pelajaran, yaitu meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mendorong keberanian siswa untuk berprestasi. Yang kedua ada memelihara kekonsistenan penyampaian materi pelajaran di kelas oleh guru, sesuai dengan perancangan pengajaran, sehingga dapat memperkenalkan informasi atau teknologi terbaru dan dapat memeriksa hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga ada perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik serta memperlancar pemahaman informasi yang disampaikan. Di samping dapat mengulang materi, siswa dapat mengikuti urutan pikiran secara logis, sehingga dapat membantu pengetahuan ingatan dan penyempurnaan. Dan siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Akibatnya lebih ekonomis dan mudah terdistribusi. Kekurangan dalam bahan ajar handout adalah yang pertama, sulit menyampaikan gerak dan suara. Yang kedua, bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, cepat rusak atau hilang. Yang terakhir, umumnya keberhasilannya hanya di tingkat kognitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Norma Dwi Utari, NIM T 2018-7015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan handout. Pada langkah-langkah penyusunan handout di sini terdiri dari 6 tahapan, 6 langkah. Nah, yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum. Nah, yang dimaksud melakukan analisis kurikulum di sini, kita sebagai guru harus menganalisis kurikulum tersebut untuk pembelajaran satu semester tersebut, satu semester ke depan. Nah, yang ke B yaitu menentukan judul handout. Nah, judul handout di sini disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dipelajari. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika guru membuat sebuah handout, guru tersebut harus menyesuaikan KI atau KD dan materi yang akan kita pelajari, sehingga judul dari handout tersebut sesuai dengan materi yang ada di dalamnya. Yang ke C yaitu mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Nah, di sini agar handout tersebut menjadi bahan ajar yang jelas dan materinya pun tidak simpang siur, maka dalam penyusunan handout harus ada referensinya, karena referensi itu sangatlah dibutuhkan. Nah, yang ke D yaitu menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini dalam penulisan handout, guru harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, supaya dalam pembelajaran siswa dapat memahaminya dengan jelas dan tepat. Dan yang selanjutnya yaitu yang E, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan. Nah, hal ini sangatlah penting dilakukan karena tidak sedikit banyak akan ada kekurangan dalam pembuatan handout tersendiri. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang dalam memperkaya materi handout, misalnya seperti buku, internet, majalah, dan jurnal hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustika Moiza,
NIM T 2018-7023. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan pengembangan handout. Tahapan pengembangan handout tidak jauh berbeda dengan tahapan pengembangan modul. Hanya saja, handout tak selengkap modul. Jika modul dikembangkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu, maka handout dikembangkan untuk menutup kelemahan atau sebagai komplement dari modul atau sumber belajar lain yang digunakan. Aspek yang harus diperhatikan pada saat pengembangan handout adalah kedalaman dan banyaknya materi. Jika informasi yang diberikan terlalu sedikit, pembaca tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari handout. Sebaliknya, jika informasi dalam handout terlalu banyak, pembaca akan enggan untuk membacanya. Tantangannya adalah bagaimana mengisi dan menentukan informasi yang pas pada suatu handout. Adapun tahapan-tahapan pengembangan handout adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi bahan ajar yang digunakan dengan menggunakan KD. Maksudnya, kita akan menilai terlebih dahulu apakah handout yang digunakan telah sesuai KD, atau menilai apakah handout yang digunakan telah sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan evaluasi, putuskan materi yang harus dikembangkan dengan menggunakan handout baru atau pengayaan. Maksudnya, materi yang harus dikembangkan dengan handout ini merupakan materi baru yang tidak ada sangkut paut dengan materi sebelumnya, atau tetap pada materi sebelumnya, akan tetapi dikembangkan dengan potensi secara optimal. Selanjutnya yang ketiga, memutuskan isi handout berupa overview yang merupakan gambaran ikhtisar atau peninjauan luas, atau berupa ringkasan yang merupakan kalimat singkat. Yang keempat atau yang terakhir, memutuskan cara penyajian berupa narasi, tabel, gambar, diagram, atau kombinasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Aziza, NIM T 2018-7004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat handout. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi handout. Nah, fungsi handout di sini yaitu sebagai pelengkap materi ajar. Nah, meskipun handout di sini berfungsi sebagai pelengkap materi ajar, tidak berarti handout dapat kita kembangkan begitu saja. Ada rambu-rambu atau langkah-langkah yang harus kita ikuti jika kita ingin mendapatkan handout yang baik. Yang kedua, saya akan membahas tentang manfaat utama handout. Nah, untuk manfaat utama handout di sini yaitu untuk melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks maupun materi yang diberikan secara lisan. Nah, jadi nanti misalnya seorang guru ingin menjelaskan sebuah materi, kemudian entah dalam buku pelajarannya pegangan guru itu atau dalam penjelasan secara lisan kekurangan materi penjelasan, ada sedikit materi yang ternyata tidak dijelaskan dalam buku atau secara lisan oleh guru tersebut. Maka guru di sini dapat menjelaskannya atau melengkapi penjelasannya dengan menggunakan handout. Nah, selain itu handout di sini dapat berisi penjelasan singkat dan atau elaborasi tentang suatu materi pembahasan, menjelaskan kaitan antar topik, memberi pernyataan dan kegiatan pada para pembacanya, serta manfaat utama handout di sini juga dapat memberikan umpan balik dan langkah tindak lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.